Guys, kali ini kembali admin membawa informasi yang menarik nih. Karena ada teknologi baru hasil kerjasama Indonesia dengan Cina yang bisa membuat harga minyak sawit naik berkali lipat. Dengan teknologi ini, kandungan nutrisi dan karoten dalam minyak sawit atau yang biasa disebut dengan CPO nantinya tetap terjaga hingga 98%. Sehingga minyak sawit dapat menjadi sumber utama nutrisi bagi konsumsi sehari-hari. Kalimat ini terdengar sederhana kan? Tapi faktanya, jika teknologi ini diterapkan, bakal mengubah paradigma besar. Karena sawit bukan lagi sekedar komoditas minyak nabati murah, tetapi bisa menjadi pilar bionutrisi global dan sekaligus harganya bisa bersaing dengan minyak-minyak nabati lainnya. Nah, penasaran kan? Seberapa besar dampak teknologi ini bagi industri sawit? Dan sekaligus, kita bisa melihat bagaimana Barat selama ini memainkan strategi halus yang pada kenyataannya telah berhasil menekan bahkan melabeli minyak sawit kita sebagai minyak nabati murah. Tanpa banyak basa-basi, kita ceki-ceki lebih dalam lagi. Jadi, minyak sawit sekarang itu menjadi minyak nabati paling banyak dipakai di dunia. Data USDA menunjukkan sekitar 35 hingga 40% pasokan minyak nabati global dikuasai oleh sawit. Tapi ada satu hal yang kelihatan sepele, tapi dampaknya itu sangat besar, yaitu istilah crude. Dalam bahasa Inggris, kata crude sering dikaitkan dengan hal negatif, seperti kasar, tidak halus, dan kualitas rendah. Padahal sebenarnya, praktek perdagangan global juga ada bentuk crude untuk minyak nabati lainnya seperti kedelai, bunga matahari, bahkan minyak zaitun. Tapi anehnya, untuk produk-produk tersebut tidak ada istilah crude. Akibatnya, minyak sawit selama ini terjebak dalam framing seolah-olah lebih kasar atau lebih murah. Padahal, kalau bicara nutrisi dan sekaligus produktivitas, sawit justru lebih unggul daripada komoditas-komoditas lainnya. Inilah yang membuat stigma minyak sawit lebih murah, bukan karena kualitasnya, tetapi karena branding dan istilah dagang. Maka dari itu, untuk penggunaan kata crude ini nantinya akan diubah menjadi DPMO atau Genuine Palm Mesocrop Oil. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu minyak mesocrop sawit asli. Penggunaan nama DPMO ini bukan semata-mata hanya diubah doang. Ini merupakan langkah strategis untuk menghapus stigma murah dan sekaligus menegaskan adanya nilai tambah baru berkat teknologi hasil kerjasama Indonesia dengan Cina. Teknologi pengolahan minyak sawit terbaru ini disebut dengan PAMER atau pabrik minyak sawit emisi rendah. Fokusnya bukan hanya sekedar menghasilkan minyak mentah, tapi bergeser ke produk nutrisi tinggi dengan teknologi canggih dan berkelanjutan. Bagi yang belum tahu nih, teknologi ini sebenarnya sudah siap saat ini, bahkan sudah masuk dalam tahap produksi. Awalnya, konsep pabrik dikenal sebagai PMTU atau pabrik minyak sawit tanpa uap dengan nama teknis Spot and Airu. Sedangkan produk akhirnya diberi nama SPO atau Superior Palm Oil. Basis teknologi ini menggunakan dry process sehingga vitamin dan nutrisi tetap utuh atau setidaknya itu 98% tetap bertahan. Emisi yang dihasilkan itu sangat rendah, sekitar 210 kg karbon per ton atau 79,9% lebih rendah dibandingkan pabrik CPO konvensional. Sekali lagi, ini terlihat sederhana, namun dampaknya itu sangat luar biasa. Jika kita mau melihat lebih detail hasil produk akhir dari teknologi PAMER atau DPMO, kandungan nutrisinya itu ada tocotrienol, jenis vitamin E yang 40 hingga 60 kali lipat lebih kuat dalam melindungi jantung dan sekaligus sel otak, bahkan tidak dimiliki oleh minyak zaitun maupun canola. Kalau boleh jujur nih, ini bahkan lebih bagus dibandingkan minyak biji kaktus sekalipun, atau minyak nabati yang paling mahal, yang 1 liternya dibanderol dengan harga 40 juta rupiah. Gak usah muluk-muluk deh, katakanlah kompetitor langsung bagi DPMO minyak zaitun, khusus untuk pasar kesehatan. Maka nilainya itu sudah naik 30%. Ingat, ini sama-sama setengah jadi loh. 30% itu nilainya gak sedikit. Pendapatan sawit Indonesia setahun sekitar 67,2 miliar US dollar atau sekitar 990 triliun. Jika CPO nanti menjadi DPMO saja, nilainya itu naik hampir 300 triliun per tahun. Ini belum termasuk hilirisasi lanjutan untuk produk-produk lain, seperti nutraceutikal, farmasi, kosmetik, biofuel, oleokimia, dan lain-lain. Maka dari itu, dengan teknologi PAMER ini, minyak sawit tidak lagi dianggap sebagai minyak nabati murah. Sebaliknya,
Sawit hadir sebagai minyak yang berkualitas premium yang mampu bersaing dari segi harga maupun mutu dengan minyak nabati lainnya. Keunggulan lainnya, pabrik ini tidak perlu sungai besar atau sumber air yang melimpah seperti pabrik-pabrik konvensional. Jadi, pabrik ini bisa dibangun di mana saja. Lebih hebat lagi, nantinya Bappenas juga akan memproduksi versi yang skala kecil, khusus untuk petani. Artinya, pabrik nantinya bisa dibangun dekat kebun, sehingga petani tidak bergantung lagi pada pabrik besar. Bahkan, para petani nantinya bukan hanya bisa menjual TBS atau tanda buah segar, tapi bisa menghasilkan DPMO sendiri yang memberikan keuntungan lebih besar bagi mereka. Dengan strategi ini, pemerintah jelas ingin mendorong lahirnya banyak sekali UMKM sawit supaya petani kita punya posisi lebih kuat dalam rantai industri kelapa sawit, alias tidak dimonopoli oleh oligarki. Tentu, program ini sangat bagus, mengingat pemerintah saat ini juga sedang gencar mendorong program Koperasi Merah Putih. Melalui Koperasi Merah Putih nanti, petani punya wadah untuk mengoperasikan pabrik sendiri. Artinya, petani bisa tampil sebagai aktor utama dalam memperkuat ekonomi lokal. Dengan begitu, nilai tambah sawit berada dalam tangan petani, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya ekonomi kerakyatan yang lebih mandiri. Hal menarik lainnya, hasil pembahasan Bappenas dengan China Society Environmental Science atau CSIS, ternyata China tidak hanya melihat sawit sebagai komoditas yang berakhir pada minyak goreng, melainkan berbasis industri kimia alias chemical bro. Makna strategisnya, sawit bukan lagi sekedar komoditas pangan, melainkan sawit kini diposisikan sebagai strategic feedstock untuk industri kimia di masa depan, seperti surfaktan, pelumas, bioplastik, kosmetik, farmasi, hingga biofuel generasi baru. Sehingga ini mendukung narasi sawit sebagai solusi yang berkelanjutan bagi global. Nah, diperkirakan, setidaknya nih, Indonesia membutuhkan sekitar 1.158 unit mesin atau pabrik pamer hingga tahun 2032. Untuk mendukung kebutuhan besar ini, Cina bahkan siap loh menginjeksikan dana sebesar 340 triliun dalam 6 tahun ke depan. Bahkan, saat ini sudah ada perwakilan resmi dari Cina, yaitu PT NGC atau Nusantara Green Chemical. Namunnya, ada syaratnya. Cina meminta sebagian mesin nantinya diproduksi di Cina sebagai bagian dari strategi supply chain mereka yang kemudian nantinya juga disuplai ke Indonesia. Investasi ini bukan hanya untuk membangun mesin baru, tetapi untuk rehabilitasi kebun rakyat, yaitu sekitar 171 hingga 180 triliun, dialokasikan untuk memperbaiki sekitar 2,4 juta hektar kebun rakyat atau sekitar 34% dari total kebun sawit di Indonesia. Dampaknya ini sangat luar biasa loh, karena produktivitas sawit Indonesia bisa melonjak dari 9,2 ton menjadi 26,2 ton TBS per hektar atau hampir 3 kali lipat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia cukup berani nih untuk mengunci momentum ini? Karena kalau ini berhasil, kelapa sawit nantinya bukan lagi sekedar penyumbang devisa negara kita, melainkan sawit bisa menjadi fondasi industrialisasi hijau yang bernilai tinggi bagi Indonesia. Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!